Membaca dan menulis adalah ibadah yang utama dalam agama Islam. Umat Islam umumnya memahami bahwa wahyu pertama surat Al-Alaq ayat 1-5 mengandung perintah membaca disebutkan 2 kali dalam wahyu pertama. Bunyinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5. Tafsir Ibnu Katsir banyak menyediakan cerita mengenai bagaimana respon Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan istrinya Khadijah demi menenangkan Nabi Muhammad SAW mengajak Nabi bertemu sepupu Khadijah bernama Warokoh bin Naufal bin Asad bin Abdil Uzza bin Khuswai. Warokoh adalah penganut Nasrani, menulis kitab dan juga menulis Injil dengan bahasa Arab. Warokoh menerangkan bahwa yang menemui Nabi SAW adalah Naumus atau Jibril yang juga menemui Musa alaihissalam. Warokoh meyakinkan bahwa Nabi Muhammad benar-benar menerima wahyu. Fokus Ibnu Katsir pada penegasan kewahyuan ini dapat dimafhumi karena konteks penafsiran yang dibutuhkan saat itu adalah keimanan pada turunannya wahyu pada Nabi SAW. Sementara itu, Ziauddin Sardar, seorang cendekia muslim, mengemukakan bahwa wahyu surat Al-Alaq ayat 1-5 adalah bukti kebudayaan pengetahuan ilmiah yang menjadi dasar dari masyarakat muslim. Menurut Sardar, wahyu pertama yang datang pada Nabi SAW menyinggung mengenai tindakan komunikasi yang membantu muslim dalam memproduksi pengetahuan, yakni membaca dan menggunakan alat komunikasi, digambarkan dengan kolam atau pena. Kata ikro atau bacalah mengimplikasikan ide dari kesadaran berkomunikasi. Tindakan membaca, baik dengan suara atau tidak, pastilah mengandaikan adanya pemahaman mengenai kata dan ide yang diterima dari sumber luar. Pena atau kolam juga merepresentasikan ide komunikasi. Pena adalah simbol bagi teknologi komunikasi yang digunakan untuk persebaran pengetahuan. Pena sebagai simbol komunikasi adalah instrumen untuk menjawab seruan Al-Quran bagi muslim. Ayat-ayat Al-Quran yang pertama diturunkan itu mengindikasikan bahwa pondasi sebuah kebudayaan dan masyarakat adalah didasarkan dari tindakan membaca dan menulis. Selain riset dan penggunaan teknologi komunikasi dalam rangka transmisi pengetahuan dan informasi, sebuah masyarakat yang tidak mendemonstrasikan perilaku ini tidak dapat disebut sebagai masyarakat ideal dalam Islam. Itulah yang Sardar katakan ketika tahun 1993. Komunitas muslim pertama yang terbentuk di Madinah merekam Al-Quran pada segala sesuatu yang bisa mereka dapatkan. Nabi Muhammad SAW sendiri punya keputusan-keputusan yang didokumentasikan. Ada hampir 300 dokumen yang tersimpan hingga sekarang. Misalnya, perjanjian politik, catatan militer, penugasan resmi dan korespondensi diplomatik yang ditulis di kulit. Nabi memang seorang ummi, tidak dapat membaca dan menulis. Tapi beliau dibantu oleh 45 sekretaris. Ada ahli lain juga yang mengatakan totalnya ada 60 orang sekretaris yang mencatat apa yang beliau katakan, instruksikan, dan kegiatannya. Hal yang menakjubkan dari umat Islam masa awal adalah mereka dapat menemukan sebuah irtahan. Utsman, khalifah ketiga, barangkali tidak terlalu menemukan hambatan berarti ketika menyusun rekaman Al-Quran ke dalam mushaf. Hal ini karena karakter dari rekaman Al-Quran. Hal yang menjadi masalah adalah upaya merekam dan mengajarkan apa yang dilakukan dan dibicarakan oleh Nabi SAW atau hadis. Pasalnya,
Ia adalah rekaman pada kegiatan Nabi SAW sehari-hari. Namun masalah ini kemudian dipecahkan dengan solusi yang unik. Sains penyampaian, validasi dan autentikasi hadis atau mustalahul hadis. Metode atau ilmu ini kemudian menjadi basis intelektual dalam manajemen informasi dalam peradaban Islam, bahkan hingga sekarang. Penghormatan pada kegiatan membaca dan menulis ini bahkan membuat peradaban Islam berperan sebagai perantara teknologi kertas masuk ke Eropa. Kertas adalah medium yang penting dalam membaca dan menulis. Umat Islam berkenalan pertama kali dengan kertas di Samarkand. Sekarang nama itu bernama Uzbekistan ya, pada tahun 750 Masehi. Nah, kala itu Muslim belajar pada pekerja kertas Cina yang biasa membuat kertas dari buah mulberry. Mulberry tidak ada di Arab, lalu umat Islam menggantinya dengan linen dan kapas, dan juga cetakan dari bambu. Akhirnya, pabrik kertas pertama didirikan di Baghdad pada 793 pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Industri kertas di daratan Eropa dibuat pertama ketika dinasti Abbasiyah menguasai Spanyol. Pabrik kertas pertama ada di Jativa pada abad ke-10. Sementara itu, masyarakat Eropa baru mendirikan pabrik kertas pertama pada tahun 1276 di Fabriano, Italia. Barangkali itulah mengapa, terutama di dalam ilmu komunikasi, selalu diperkenalkan penemuan percetakan oleh Johann Gutenberg sebagai perubahan sejarah dunia ketimbang penemuan kertas. Kita selalu dikenalkan pada revolusi percetakan sebagai penggerak peradaban ketimbang penemuan kertas. Meski sebenarnya percetakan tidak akan dikenali bila tidak ada industri kertas sebagai pendahulunya. Berdasarkan gambaran tadi, kita dapat menggarisbawahi beberapa poin. Pertama, bahwa Islam yang melihat membaca dan menulis sebagai ibadah, sebagai instrumen diri untuk mendekatkan pada pengetahuan dan kemudian pada Tuhan. Kedua, dengan menjadikan membaca dan menulis sebagai ibadah, masyarakat Islam tumbuh dan menggerakkan peradaban, meninggikan kemanusiaan. Bagaimana dengan Indonesia? Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, survei yang sering dikutip mengenai minat baca masyarakat Indonesia adalah survei yang dilakukan Program for International Student Assessment atau PISA pada tahun 2019 yang dirilis Organization for Economic Cooperation and Development. Survei ini menemukan bahwa minat baca masyarakat Indonesia tergolong sangat rendah. Minat baca masyarakat Indonesia menempati ranking ke-62 dari 70 negara atau berada di 10 negara terbawah. Dilansir dari Utami LD 2021. Jadi membaca belum menjadi kebiasaan yang tumbuh dalam kebiasaan masyarakat, meski indeks kegemaran membaca menunjukkan peningkatan. Jadi pada 2016, IKM Indonesia mencatat skor 26,5 dan menjadi 55,74 pada tahun 2020. Mestinya, masyarakat Indonesia memiliki kesadaran akan pentingnya membaca dan menulis sebagai jalan menjadi masyarakat ilmiah, atau minimal rajin membaca, sebab membaca adalah ibadah pertama yang diperintahkan kepada Nabi SAW. Fakta menunjukkan bahwa Indonesia belum dapat disebut meminjam ungkapan Sardar, masyarakat ideal dalam Islam. Memang harus diakui bahwa baca tulis modern atau Latin baru dikenal luas di Indonesia setelah awal abad ke-20. Baca tulis sebenarnya sudah ada di zaman sebelumnya. Misalnya banyak kiai pesantren menuliskan manuskrip, biasanya merupakan salinan Al-Quran atau karya para sarjana Islam, terutama fikih ya. Nah, pada abad ke-8 misalnya, kisah kitab suci dapat dibahatkan di atas relief candi, misalnya Candi Borobudur, yang terdiri dari 3 kitab suci Buddha. Tetapi kan tidak seperti sekarang. Keterampilan baca tulis kala itu hanya sedikit dan dikuasai oleh segelintir orang.
Akibatnya, membaca bagi masyarakat umum di Nusantara bukanlah membaca dalam kerangka untuk memahami atau membaca rasional, tetapi meresitasi atau menghafal atau menembang. Laporan kolonial yang dibuat Van Dessrich pada tahun 1867 menceritakan bahwa penduduk Bumi Putra mengenal dua cara membaca. Pertama, dengan cara seperti kita. Bedanya, mereka jarang memahami tujuan resitasi. Kedua, membaca dengan cara menyanyikannya atau nembang maca. Mereka hanya menggunakan cara pertama. Apabila cara kedua tidak mungkin, karena bagi mereka, cara kedua pasti sangat digemari dan betul-betul dirasakan sebagai cara yang benar. Dikutip oleh Moriyama 2003. Teknik membaca yang demikian menghasilkan pengetahuan yang hanya didapat dari otoritas tertentu, sebab meresitasi dan menembang pada dasarnya hanya bertujuan pada hafalan dan bukan interpretasi atau pemahaman. Artinya, masyarakat Nusantara terlatih untuk menghafal dan bukan membaca. Artinya pula bahwa bacaan ditujukan untuk melayani otoritas penguasa ketimbang menjadi instrumen untuk pengetahuan. Tulisan juga sangat jarang, sebab menulis akhirnya juga dilakukan hanya oleh otoritas tertentu. Kita sama-sama tahu bahwa tulisan di zaman dahulu hanya dilakukan oleh pujangga istana. Oleh karenanya, masyarakat Indonesia barangkali punya kebiasaan ketika baca tulis tidak berhubungan dengan kekuasaan atau hal yang pragmatis. Maka baca tulis dianggap kurang berguna. Sama dengan seorang mahasiswa yang tidak akan membaca materinya jika tidak dihadapkan pada pengajar atau mekanisme ujian. Apakah Islam ketika masuk di Indonesia ikut dalam tradisi Nusantara tersebut? Tampaknya jawabannya adalah ya. Sebagian besar Muslim kala itu masih memperlakukan membaca adalah untuk hafalan dan bukan pemahaman. Tetapi tidak adakah sama sekali yang mendorong pembacaan rasional? Sampai di sini, kita perlu ingat lirik bagian tembang yang dikarang Sunan Bonang, seorang wali di abad 15. Tombo ati iku 5 perkorone, kaping pisan moco Quran sak maknane. Obat hati itu ada 5 perkaranya. Yang pertama itu baca Quran dan maknanya. Nah, lirik ini barangkali sederhana dan tidak ada yang istimewa. Tapi jika dihadapkan dengan kultur membaca Nusantara yang bertujuan untuk hafalan, lirik ini adalah lirik yang sangat penting, bahwa membaca dalam Islam sebagaimana membaca Al-Quran menurut Sunan Bonang mestinya tidak dilakukan sebagaimana kebiasaan membaca kala itu. Membaca dalam Islam adalah membaca dengan pemahaman atas makna sebagaimana membaca Quran. Membaca adalah untuk pengetahuan dan bukan dalam kerangka pragmatis. Tampaknya perjuangan Sunan Bonang dalam menumbuhkan tradisi membaca Islam di Nusantara masihlah panjang. Oleh karenanya, video ini berusaha untuk mengingatkan kembali hikmah wahyu pertama Al-Quran mengenai perintah membaca dan menulis. Meski kita sebagai masyarakat Indonesia bangga menjadi negara berpenduduk muslim terbesar, pada faktanya kita masih belum menumbuhkan budaya Islam yang paling awal, yakni membaca dan menulis. Ini masih menjadi pekerjaan rumah kita di masa mendatang.